kami. Kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kamu jangan gitu. Belanda tambah kencang perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa Mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Habib Usman bin ya datanya masih ada. Itu kerjasama dengan Senok Nugroho atau Syekh Abdul Ghaffar. Loh, ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Karena Rasulullah lahir tahun 571, itu saat dunia sudah berisi manusia, sudah penuh bangsa, penuh suku. Jadi Rasul itu lahir paling akhir. Tahun 300 Nusantara sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara. 350 di Banten sudah berdiri kerajaan Saloka Negara. Tahun 400 berdiri kerajaan Taruma Negara. Itu sebelum Rasul lahir. Jadi sampean jangan bayangkan ketika Rasulullah lahir di sana jahiliyah, tempat kita masih jahiliyah. Enggak. Nusantara sudah penuh kemajuan. Bahkan ketika Rasulullah lahir di Jawa bagian tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Kerajaan Galuh itu berdiri tahun 500. Tahun 600 di Jawa berdiri kerajaan Mataram, mempersiapkan pendirian Candi Borobudur. Nah, wali-wali inilah yang bekerja tahu. Para wali kok ngajarkan Islam dengan cara kekerasan. Orang sini jagonya kelahi. Orang Nusantara itu kalau diajak kelahi, jangan main-main. Negara di seluruh dunia itu pernah punya masa kelam. Eropa ditumpas sama Mongolia. Mongolia ini penumpas Eropa, penumpas Arab, penumpas Cina. Afrika habis semua, dihajar sama Mongolia yang waktu itu rajanya namanya Genghis Khan. Akhirnya kemudian setelah menumpas Eropa dan sekitar Cina, Arab, mereka ke sini mau menumpas kerajaan Nusantara. Sasaran utamanya adalah Singasari, tapi Singasari punya hubungan bilateral itu dengan kerajaan Banten, dengan kerajaan Sriwijaya, dengan kerajaan Pajajaran, bersama melawan Mongolia. Utusannya dipotong kupingnya itu sama Kertanegara gitu. Jadi dulu nenek moyang kita sadis, utusan negara kok ngancam potong kupingnya. Perang akhirnya terjadi, perang besar, dihadang mulai Selat Banten sini, Selat Sunda ini sampai Malaka, dihadang dengan semua kekuatan. Apa yang terjadi? Mongolia yang tidak pernah dikalahkan oleh seluruh kekuatan tentara manapun bisa dihabisi di Nusantara. Satu-satunya negara yang pernah menaklukkan pasukan Mongolia adalah negara Nusantara. Loh, jadi makanya jangan diajak kelahi. Lah itulah masalahnya. Ini kalau diurut ke belakang nanti masalahnya sampai di VOC itu bodoh. VOC itu pedagang. Kalau cuma berdagang nipu-nipu gak ada masalah. Begitu dia bawa marsose itu mencoba menekan orang Cilegon, ya potong aja mereka. Geger Cilegon itu karena mereka ngajak kelahi. Coba kalau nggak ngajak kelahi, aman mereka dagang gini. Begitu ngajak kelahi, satu tangsi habis diajar sama orang Cilegon. Di Surabaya diajak kelahi, habis di Surabaya. Makanya satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya hanya Indonesia. Jadi di Indonesia itu jangan dikit-dikit kelahi. Itu apa itu? Kita cuma diem-diem aja, tunggu aja. Ini, makanya jangan ngajak kelahi orang sini. Jadi dipikir bangsa ini bangsa ketinggalan, enggak. Cuman kita diajari akhlak untuk diem, tapi kalau udah keterlaluan, jangan salah, Belanda aja habis. Nah, akhirnya para wali ini melakukan pekerjaan bagaimana melakukan pengislaman. Dengan cara pertanian, ya nggak mungkin lah orang sini jagonya bertani.
menyebarkan Islam dengan perdagangan. Orang Indonesia jagonya berdagang. Jungjung Majapahit, Jungjung Pajajaran itu bisa sampai di selat di jalur sutra sana, berdagang sampai ke Madagaskar, berdagang sampai ke Arab. Makanya orang sini bawa kopi, begitu dijual di sana disebut Arabica, padahal kopi dari sini. Kopi Cilegon. Di mana ada orang Arab punya kopi?